Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa safiyina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita kutip satu hadis yang cukup panjang di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Sa'id Ibnul Musayyib. Kalau kita baca dalam kitab hadis, tulisannya itu Musayyab. Tapi para masyayikh, para ulama hadis mengajarkan bacanya jangan Musayyab, tapi Musayyib. Kenapa tidak boleh tulisan Musayyab baca Musayyib? Karena kata beliau, sayyaballahu man sayyaba abi. Semoga Allah sia-siakan hidup orang yang menyia-nyiakan bapakku. Jadi kalau kita artikan Musayyib artinya orang yang menyia-nyiakan. Tapi kalau kita baca Musayyab, orang yang disia-siakan. Kalau kita baca Bapak Imam Sa'id ini dengan Musayyab, orang yang disia-siakan, berarti kita termasuk orang yang menyia-nyiakan bapaknya dalam ucapan. Nah, oleh sebab itu ulama hadis takut dengan doanya para ulama, sehingga tulisannya Musayyab, bacaannya Musayyib. Beliau adalah menantu daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi banyak hadis-hadis pada Imam Sa'id Ibnul Musayyib itu perawinya diriwayatkan daripada mertua beliau sendiri. Karena banyak hadisnya dari mertua, guru sekalian mertua, maka di dalam majlis-majlis beliau jarang menyebut nama mertuanya. Nama beliau langsung ke Nabi. Kalau dari seorang tabi'in hadisnya langsung ke Nabi, itu disebut dengan hadis mursal. Kalau hadis mursal menurut ilmu mustalahul hadis hukumnya dhaif. Maka kata ulama, seluruh hadis mursal dhaif kecuali mursalnya Imam Sa'id Ibnul Musayyib. Kenapa tidak dhaif? Karena hadis beliau itu diriwayatkan dari mertuanya sendiri. Jadi karena dia malu menyebut setiap hari mertuanya, saya melakukan hadis pada mertua saya, berarti maka beliau membuang nama mertuanya langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an kepada menantunya Imam Sa'id Ibnul Musayyib, as'alullaha ayyajma'a baini wa bainaka fi suqil jannah. Semoga Allah kumpulkan saya dan kamu nanti di pasar sorga. Di pasar sorga. Berkatalah Imam Sa'id Ibnul Musayyib, afiha sukun, adakah di sorga itu pasar? Kata Sayyidina Abu Hurairah, "Na'am, ada pasar di situ. Aku diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Inna ahlal jannati idza dakhaluha nazalu fiha bi fadli a'malihim." Sesungguhnya penduduk sorga akan diberikan tempat di pasar sorga nantinya sesuai dengan kelebihan amalan-amalan mereka. Fayu'zanu lahum fi miqdari yaumil jum'ah min ayyamid dunya.
Maka mereka akan dipanggil, akan diundang untuk hadir ke pasar tersebut, penduduk-penduduk sorga, yaitu setiap hari Jumat menurut kadar hari dunia. Sebetulnya di sorga tidak ada lagi hari, karena tidak ada matahari dan tidak ada lagi dunia. Tapi kalau kita bawakan ke hari dunia, maka setiap hari Jumat itulah hari pasar, yang mereka yazurunallaha azza wa jal, pada saat itu berkunjung memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada setiap hari Jumat, pada setiap kadar satu minggu, satu hari dalam satu minggu pada hari Jumat, kadar hari dunia, nanti penduduk surga, semoga Allah jadikan kita bagian dari mereka, itu akan datang pada pasar surga, lalu berziarah mendatangi Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah menampakkan kepada mereka arasnya, wa yatabaddalahum fi radatin miryadil jannah, dan Allah menampakkan diri kepada mereka di salah satu taman-taman surga. Patuda'u lahum manabir min nurin, kemudian diletakkan buat mereka mimbar-mimbar dari cahaya, wa manabiru min lu'lu'in, kemudian mimbar daripada permata, wa manabiru min yakut, kemudian mimbar dari permata yakut, wa manabiru min zabarjat, kemudian mimbar daripada zabarjat, sejenis panah mata juga, wa manabiru min zahabin wa manabiru min fiddatin, kemudian mimbar-mimbar dari emas, mimbar-mimbar dari perak. Duduklah orang yang paling rendah derajat mereka di surga, yaitu ala kasabil miski wal kafur, atas tumpukan kasturi, di atas tumpukan kafur. Jadi yang paling tinggi kedudukannya terbuat mimbarnya dari cahaya, kemudian daripada yakut, zabarjat, zamrud, kemudian emas, perak, terakhir yaitu dari tumpukan kasturi dan kapur. Ma yurawna anna ashabal kursi bi afdala minhum majlisan, tapi satu sama lain tidak menganggap orang lain lebih daripada diri mereka. Yang duduk di mimbar perak tidak berkecil hati karena melihat kawannya duduk di mimbar emas. Yang duduk di mimbar emas tidak berkecil hati karena melihat kawannya duduk di mimbar permata, karena pada saat itu penyakit hati sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi ada penyakit hati, namun karena amal mereka berbeda di dunia, maka mereka tetap diperlakukan dengan pelayanan yang berbeda di akhirat kelak. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, berkata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katakan ya Rasulullah, nara rabbana, apakah pada saat itu kita bisa melihat Tuhan kita? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am. Hal tatamarawna fi ru'yatis syamsi wal qamar lailatal badar?" Apakah kalian merasa terganggu dengan saudara kalian ketika melihat matahari? Apakah kalian akan terhalang dengan asbab saudara kalian ketika melihat malam purnama? Kalau sekiranya seluruh dunia, seluruh manusia melihat ke matahari pada siang hari, adakah yang terganggu? Tidak ada. Lain halnya kalau sekiranya dia menonton film, mungkin dia terganggu dengan kepala kawannya yang di depan. Tapi kalau kita melihat matahari, enggak ada satupun, enggak pernah kita katakan, geser sedikit, saya enggak bisa lihat matahari gara-gara kamu. Tidak ada. Nah, seperti itulah besok seluruh manusia akan memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada penduduk surga. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib meyakini bahwasanya memandang Allah di akhirat kelak itu perkara yang ada. Salah satu pada nikmat surga, wajib kita yakini. Yang jadi pertanyaannya adalah,
apakah boleh bisa menurut ilmu akal melihat Allah di dunia? Kalau sekiranya dikatakan bisakah manusia melihat Allah di dunia? Menurut pandangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan surah Al-A'raf ayat 143 bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam, walamma jaa Musa limiqatina, ketika Nabi Musa alaihissalam datang kepada waktu perjanjian yang dijanjikan oleh Allah, yaitu di Bukit Tursina selama 40 hari, wa kallamahu rabbuh, Nabi Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Musa? Rabbi arini anzuru ilaik, wahai Tuhanku, aku pengen memandang kepada zatmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala lan tarani, kamu tidak bisa memandang kepada saya, walakin inzur ilal jabal, akan tetapi coba kamu lihat kepada gunung itu, fa inistaqarra makana fasawfa tarani, kalau dia tetap di tempatnya tidak meledak berarti kamu bisa memandang aku. Akhirnya apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah membuka hijab cahayanya sedikit ke gunung, maka gunung tersebut ja'alahu dakka, maka gunung itu meletus. Wa kharra Musa sa'iqa, maka Nabi Musa tersungkur sujud. Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika Allah mengkaitkan di sini Nabi Musa ingin memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala, Allah kaitkan kepada perkara yang boleh, kepada perkara yang jaiz. Maka setiap perkara yang dikaitkan kepada perkara yang jaiz, maka hukumnya juga jaiz. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, ada 3 ilmu asasi, ada pemahaman mendasar di dalam ilmu akidah. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga jaiz. Ini 3 pokok dasar pada ilmu akidah. Wajib. Apa itu wajib? Kalau kita tanya kepada ilmu fikih, wajib itu adalah mayusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Sesuatu kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tapi menurut ilmu tauhid, wajib itu adalah ma la yutasawwaru fil aqli adamu, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal kalau dia tidak ada. Nah, ini mana wajib menurut ilmu akidah. Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal kalau tidak ada. Artinya harus ada. Nah, kira-kira dalam kehidupan manusiawi apa yang wajib? Dalam kehidupan kita sebagai benda atau makhluk ciptaan Allah, apa kira-kira yang wajib? Kalau diberitakan enggak ada, pasti kita enggak terima. Pasti akal tidak menerimanya. Kalau dikatakan itu tidak terjadi atau tidak ada. Maka ulama memberi contoh, benda harus punya tempat. Ini hukumnya wajib. Setiap benda, setiap makhluk mesti punya tempat. Kalau dikatakan ada benda tidak memiliki tempat pada ruang ini, maka itu hukumnya mustahil. Nah, maka ketika dikatakan Allah duduk di atas aras, berarti Allah sudah mengambil tempat, kita sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka istiwa alal aras itu tidak boleh diterjemahkan seperti itu, seperti pembahasan yang kita telah lanjut. Yang kedua mustahil. Nah, kira-kira kalau hari ini ada orang menginformasikan kambing sipulan sudah berubah menjadi sapi, kira-kira mustahil? Mustahil menurut ilmu akal, menurut ilmu adat. Mustahil menurut ilmu adat. Tapi menurut ilmu tauhid itu belum mustahil, itu boleh-boleh saja. Karena yang mustahil menurut ilmu tauhid itu adalah sesuatu yang akal kita tidak bisa terima kalau itu ada. Sesuatu yang akal kita tidak bisa menerimanya, kita tidak bisa menghayalkannya,
kalau sesuatu itu ada. Kalau kita pejamkan mata, lalu kita bayangkan kambing berubah menjadi sapi, bisa dibayangkan? Nah, itu jaiz masih, belum mustahil, masih jaiz. Bapak bayangkan masjid ini berubah kecil, lalu berubah jadi telur ayam, bisa dibayangkan? Bisa, itu berarti dia jaiz. Yang mustahil itu adalah nggak bisa dibayangkan oleh otak. Yaitu contohnya benda dalam waktu yang sama, dia bergerak juga, diam juga. Coba dibayangkan. Ada suatu benda dalam satu waktu bergerak juga, diam juga. Nah, itu yang mustahil. Jadi menurut kaidah tauhid, mustahil itu sesuatu yang tidak bisa kita khayalkan. Selagi bisa kita khayalkan, itu masuk kategori jaiz. Nah, sekarang kita kaitkan kepada ayat yang kita bahas tadi. Kata Allah, kalau saya bukakan hijab ke gunung itu tidak meledak, berarti kamu bisa melihat saya. Kalau gunung itu meledak, berarti kamu tidak bisa melihat saya. Bisa nggak dibayangkan gunung itu meledak? Bisa. Tidak meledak? Juga bisa. Berarti itu jaiz. Maka menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, setiap perkara yang dikaitkan kepada perkara jaiz, maka hukumnya jaiz. Maka melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini hukumnya jaiz. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, menurut ilmu fikih berdasarkan kepada Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ilmu tasawuf juga berdasarkan hal yang sama. Tapi ilmu tauhid tidak. Ilmu tauhid untuk orang beriman, orang yang sudah beriman dengan Allah, memang berdasar pada Quran dan hadis. Tapi ilmu tauhid untuk semua, untuk dasar, itu berdasar kepada akal. Kenapa berdasar kepada akal? Karena tujuan daripada tauhid itu adalah mengajak orang yang tidak beriman supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dikatakan kenapa tauhid tidak mengutip dalil-dalil daripada Quran dan hadis, jawabannya adalah karena inti daripada tauhid itu tersendiri, dakwah daripada tauhid itu sendiri, objeknya adalah orang yang belum beriman, apakah itu musyrik, apakah itu kafir, apakah itu anti Tuhan, ateis, itu objek daripada ilmu tauhid. Nah, kalau kita katakan dalilnya Quran dan hadis, tentu tidak akan menjadi seseorang itu menerima keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena objeknya adalah non muslim, maka dasar-dasar ilmu tauhid itu kepada ilmu atau dalil akli, supaya mengajak mereka berfikir bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dengan hadis yang kita baca. Jadi kata Nabi SAW ditanya oleh Sayyidina Abu Hurairah, ya wahai Nabi, apakah bisa kita melihat Allah di surga? Kata Sayyidina Rasul SAW, bisa, seperti kalian tidak terganggu oleh saudara kalian melihat kepada matahari di siang hari, bulan purnama di malam purnama, maka seperti itu jugalah kalian tidak terganggu oleh saudara kalian ketika memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta innahu yaqulir rajul minkum ala tazkuru ya fulan yauma amilta kaza wa kaza. Besok di akhirat kelak, ketika seseorang memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Allah berkata kepada salah seorang daripada ahli surga, wahai fulan, ingat enggak kamu dulu di dunia, kamu pernah buat itu dan itu kan? Kamu pernah buat itu dan itu? Maksudnya adalah menyebutkan dosa-dosanya di dunia. Maka hamba yang dikatakan itu, ya Rabbi, afalam taufir lori, bukankah engkau telah mengampuni aku? Kenapa masih dipermasalahkan? Kenapa masih dipertanyakan dosa-dosa aku dulu di dunia? Padahal kan engkau sudah mengampuni aku. Maka kata Allah, benar, kamu enggak usah takut, bukan lagi masalah dihisab sekarang. Pada saat itu tidak ada lagi hisab.
Tapi karena pada saat itu supaya Nabi menggambarkan kepada kita, membangkitkan kepada seorang mukmin bagaimana mahabbah dan rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diceritakan dalam riwayat ini pada saat itu Allah bukan hanya kita pandang, pada saat itu Allah bukan hanya kita lihat, tapi Allah sempat berbicara kepada salah satu ahli surga. Dia katakan, wahai fulan, ingatkah kamu dulu kan mencuri? Kamu dulu pernah minum khamar? Lalu si fulan itu mengatakan, ya Allah, bukankah engkau telah mengampuni aku? Kenapa masih diungkit dosa-dosa yang lama? Kata Allah, betul, gara-gara aku ampuni itulah maka kamu sampai sekarang di tempat ini. Pabainahum kadzalik, ketika mereka diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, wasyathum sahabum min fawqihim, lalu mereka dituruni oleh awan dari atas mereka, fa amtarat alaihim tibban, lalu mereka dihujani dengan bau wangi-wangian, lam yajidu misla raihi syai'an qattu, wangi-wangian yang tidak mereka cium pernah sebelumnya. Wangi-wangian yang mereka tidak pernah mencium sebelumnya. Walaupun minggu lalu sudah diturunkan wangi-wangian, tapi pada minggu ini itu lebih wangi lagi, minggu besok lebih wangi lagi, minggu besok lebih wangi lagi, sampai kapan? Sampai kepada waktu yang tidak ada akhirnya. Khalidina fiha. Maka kenikmatan surga yang paling tinggi itu adalah keabadian di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Bapak Ibu muliakan oleh Allah, kalau orang-orang kafir itu mereka abadi dalam neraka selama-lamanya, maka enggak usah cemburu kalau Allah berikan kenikmatan kepada orang kafir. Sehingga Allah katakan dalam surah Al-Aqaf, kalau sekiranya Allah mau bisa menjadikan orang kafir itu rumahnya di atap dari emas, atapnya dari emas, rumah pintunya dari perak. Tapi kalau takut jangan-jangan semua orang jadi kafir. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kenikmatan yang diberikan di saat itu. Summa yaqulu qumu ila ma a'dattu lakum minal karamah. Kata Allah, berdirilah kalian semuanya, berdirilah dari tempat duduk kalian, pergilah kalian kepada sesuatu yang sudah saya siapkan kepada kalian. Fakhallu mastahaitum, silakan ambil apa saja yang kalian mau. Inilah dimaksudkan dengan pasar surga. Fa'utiya suqan, lalu mereka dibawa ke pasar surga. Qad haffats malaikatu fihi, pasar itu sudah dipenuhi oleh malaikat. Malam tanzuril uyunu ila misli wala tasma'il azanu wala yakhtur alal qulub, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terlintas di dalam benak hati, dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Payuhamalu namastahaina laisa yuba'u fihi syai'un wala yustara, maka barang-barang yang dibawa dari pasar tersebut itu bukan mereka yang bawa, tapi dibawakan oleh para malaikat yang sudah dari awal menunggu kedatangan ahli surga di pasar. Pasar itu tidak lagi dijual, tidak lagi dibeli, hanya tinggal mengambil apa yang mereka mau. Wa fi zalika suq yalqa ahlul jannah ba'duhum ba'dha, di pasar itu akan bertemulah penduduk surga yang tingkat tinggi dengan penduduk surga yang level bawah. Di situ baru bisa ketemu. Oh, kamu ditinggal di mana? Saya di lantai 7. Alhamdulillah, saya di lantai 9. Nah, saya di lantai 9. Ini kawan kita nih, kasihan dia nih di lantai 3. Karena kalau di surga mereka tidak bisa memandang. Kenapa? Karena satu tingkat itu, kata Nabi, jaraknya antara langit dan bumi. Itu satu tingkatan. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, itu jaraknya antara langit dan bumi. Mereka akan melihat penduduk surga di atas seperti kita melihat bintang dan bulan purnama. Tidak bisa bertemu. Ketemunya di pasar. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Ketika dia melihat kawannya penduduk tinggi yang tinggal di tempat yang tinggi di surga jumpa dengan orang di bawah, ketika itu dia lihat kawannya lebih tinggi kemuliaannya, lebih bagus aksesorisnya, lebih mahal harga bajunya, lebih lengkap fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia merasa kecewa. Akhirnya dia merasa rendah. Pada saat dia merasa rendah, Allah kembalikan dia, Allah berikan dia fasilitas seperti yang diberikan kepada temannya yang tadi dia jumpai. Kenapa? Karena kata Allah pada saat itu, la yambaghi li ahadin ayyahzana 'alaiha. Pada saat itu tidak boleh sedikit pun penduduk surga itu merasa sedih. Tidak boleh merasa sedih. Di saat dia berjumpa dengan kawannya yang kedudukan surganya lebih tinggi, dia pandang fasilitasnya lengkap, bajunya lebih mahal, mahkotanya lebih mahal, kemudian pengawalnya lebih banyak. Pada saat itu dia merasa sedih. Ketika dia sedih itu Allah beri dia seperti apa yang dilihat oleh dari kawannya. Sementara kawannya tadi telah diberi oleh Allah jauh lebih pada itu lagi. Kemudian Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, summa tansarfu ila manazilina, kemudian kita pulang ke rumah-rumah kita. Artinya penduduk surga jumpa dengan istri-istrinya, maka mereka katakan, laqad ji'ta wa inna bikal jamal wa tib afdala mimma faraqta lana alaih. Sungguh engkau telah datang dengan lebih tampan, dengan bau-bauan yang lebih wangi, jauh lebih bagus sejak kamu tinggalkan kami. Panaqulu inna jalasna al-yawma rabbana, maka kita akan jawab waktu itu insyaallah, jalasna al-yawma rabbina, karena kami tadi sudah duduk dengan Tuhan kami Al-Jabbar Azza wa Jal, kemudian memberikan anugerah ini kepada kami, sehingga istri-istrinya di surga merasa bangga karena suaminya setiap pulang dari bertemu dengan Allah jauh dengan kondisi yang lebih baik, jauh lebih wangi dan lebih tampan daripada sebelumnya. Inilah kenikmatan surga yang abadi. Semoga Allah anugerahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Beda dengan kehidupan duniawi. Dulu waktu pengantin tampan, kemudian semakin lama semakin jelek lagi dan bertambah jelek. Kalau penduduk surga tidak, setiap hari, setiap minggu ada ketampanan bertambah dan bertambah sampai tidak ada akhirnya. Maka Nabi SAW, kenapa Nabi bercerita tentang hal yang seperti ini? Ingin menggugah kepada seluruh kaum muslimin dan umatnya bagaimana merindukan surga, mencita-citakan surga, membicarakan tentang surga, karena sesuatu yang kita bicarakan akan ada dalam ingatan dan hati kita, sehingga kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang sangat besar ini kepada kita, anak dan keturunan kita, sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia dengan mereka, Allah kumpulkan kita sekeluarga di dalam surga Allah, insyaallah. Amin. Demikian insyaallah materi pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seluruh apa yang kita lakukan di dunia, apa yang menjadi hobi kita di dunia, itu menjadi pembicaraan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat mengatakan ketika para sahabat, kata Nabi SAW, penduduk surga pada satu saat mereka akan berbicara di surga tentang bagaimana hari-hari yang mereka lalui dulu di dunia. Jadi sesuatu yang menjadi ingatan mereka, sesuatu yang menjadi pembicaraan mereka satu sama lain. Tidak ada amalan yang sampai ke surga kecuali satu, yaitu ziarah, berkunjung satu sama lain. Tapi yang diperbolehkan adalah berkunjung yang ada di posisi atas kepada yang bawah. Yang bawah tidak bisa berkunjung ke atas kecuali bertemu sekali seminggu seperti yang diceritakan dalam hadis barusan. Jadi mereka berbicara di sana tentang ingatan-ingatan mereka di dunia, memori-memori mereka di dunia dulu. Nah, pada saat itu sehingga terbetik di keinginannya, hasratnya, lalu disampaikan kepada Allah. Seperti hadis yang sudah pernah kita bacakan sebelumnya, yaitu tentang orang yang ingin bercocok tanam di surga. Yang ketika diceritakan di hadapan Nabi, ketika Nabi menceritakan di hadapan sahabat, sahabat muhajirin mengomentari, itu tentu bukan kami wahai Rasul, orang muhajirin, itu pasti orang Ansor, karena yang bertani itu Ansor. Yang pada kesimpulannya di dalam Al-Quran Allah katakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Pokoknya di sana apa yang kamu inginkan. Bahkan kalau dalam riwayat dikatakan apabila seseorang ingin anak, maka pada saat itu istrinya akan hamil kemudian melahirkan dalam waktu yang sama, kemudian dengan waktu yang cepat anaknya cepat dewasa. Pokoknya walakum fiha ma tastahi anfusum lakum fiha ma tad'un. Apa saja yang dimau. Mungkin di dunia dulu dilarang oleh orang tuanya main balap, dia minta main balap di surga, diberikan oleh Allah fasilitas untuk balap liar misalnya. Yang pada kesimpulannya walakum fiha ma tastahi anfusukum. Sulit untuk dijelaskan karena Nabi sabdakan ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Jadi tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati. Yang jelas Allah simpulkan walakum fiha ma tastahi anfusukum. Dibaca ayat itu sebanyak-banyaknya. Kalau dalam keadaan sedih, ada hasrat tidak tertunai, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kalau mau untuk memenuhkan hawa nafsu, nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ahli Al-Quran, anak yang menghafal Al-Quranul Karim, dia akan menyelamatkan 10 ahli keluarganya dari neraka. Dan ditempatkan di mana? Apakah ditempatkan bersama anaknya? Tentu tidak. Kenapa tidak? Karena surga itu ditempatkan sesuai dengan kedudukan amal masing-masing. Dengan kedudukan amal masing-masing, ada nanti perumahan Firdaus, dan ada perumahan Jannatul Naim, ada perumahan Jannatul Aden. Nah, dari perumahan-perumahan itu ada tingkatan-tingkatannya lagi. Bukan berarti orang yang tinggal di Firdaus itu satu tingkatan. Dia tinggal di Firdaus dengan tingkatan yang lain lagi. Kalau enggak salah ada mafhum hadis mengatakan Firdaus itu juga ada 100 tingkatan. Jadi Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah berikan anugerah kepada seseorang penghafal Al-Quran untuk menyelamatkan 10 ahli keluarganya daripada neraka, maka ahli keluarganya itu dikeluarkan, dimasukkan ke dalam surga. Surganya sesuai dengan standar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan salah sedikit pun. Bahkan kalau ada saudara kita lebih tinggi, lebih banyak satu amalnya cuma satu subhanallah saja, itu tidak akan pernah mendapatkan posisi surga yang sama.
walaupun hanya lebih amalnya satu saja. Subhanallah. Bahkan dalam hadis sahih yang dikatakan orang yang terakhir itu diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali daripada dunia ini. Memang tidak bisa dipikirkan 10 kali daripada dunia ini. Kalau kita mau melihat perbandingannya, lihat saja perbandingan alam rahim dengan alam dunia. Lihat saja bentuk perbandingannya alam rahim dan alam dunia. Kita di alam rahim kecil sekali, kemudian ketika keluar ke alam dunia, itu mulai pada Indonesia sampai ke Arab Saudi, bisa dia pergi ke Jepang, ke Australia dan yang lain-lainnya. Berapa perbandingannya alam rahim yang kecil dengan alam dunia yang Allah berikan? Begitulah alam dunia yang Allah berikan hari ini dengan alam akhirat yang Allah berikan, yang jelas tidak bisa terlintas di benak hati. InsyaAllah, semoga Allah jadikan kita ahli surga. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terus bagaimana orang yang musyrik yang dosanya yang tidak diampuni? Berarti mereka ada kesempatan untuk masuk surga pada dia adalah seorang Islam. Dan dosa-dosa siapa saja yang masih dilakukan oleh zaman sekarang ini? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau seseorang muslim itu tidak boleh dikatakan musyrik. Kalau dia musyrik, berarti dia bukan muslim. Siapa itu musyrik? Musyrik itu adalah orang yang percaya kepada Allah, juga percaya kepada selain Allah. Itu orang musyrik. Dia percaya kepada Allah, percaya kepada selain Allah. Dia sekutukan Allah dengan yang lain. Maka syirik yang dimasukkan di sini adalah syirik akbar. Syirik besar, bukan syirik kecil yang Nabi sabdakan, yaitu riya. Orang yang melakukan amalan dengan riya kan juga dikatakan syirik. Berarti dia melakukan salat untuk Allah dan untuk yang lain. Itu syirik kecil, disebut dengan riya. Itu termasuk dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jelas-jelas dia orang musyrik, menyembah kepada berhala, menyampaikan kepada Allah seperti orang-orang Makkah. Orang-orang Makkah ditanya, wala in sa'altau man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau mereka ditanya siapa yang ciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan ketika mereka berada di laut dan dihantam oleh gelombang, maka mereka doanya kepada Allah. Tapi kalau tiba di tempat yang selamat, di tepi pantai dalam keadaan selamat, dia nyembah berhalanya lagi. Maka kalimat musyrik itu tidak pernah bersatu dengan kalimat muslim. Muslim, orang semata-mata hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara musyrik, orang yang meyakini Allah dan meyakini selain Allah, sementara kafir, orang yang membantah Allah itu sendiri, mengatakan tidak ada Allah, tidak ada Tuhan itu Allah. Tuhan itu bukan Allah, berarti kafir. Tuhan Allah juga dibantu oleh yang lain, berarti musyrik. Tuhan hanya Allah saja, berarti dia adalah muslim. Jadi sangat susah kita katakan kalau ada orang muslim lalu syirik lalu diampuni oleh Allah, itu enggak mungkin terjadi. Nah, tapi kalau ada orang muslim terlibat dosa syirik, ini beda musyrik sama terlibat dosa syirik. Orang muslim dia Islam kepada Allah, maaf dia meyakini Allah satu-satunya, tapi karena ketidaktahuannya dia terlibat ke dosa syirik. Misalnya dia percaya kepada dukun, misalnya dia percaya kepada jimat, misalnya dia percaya kepada kubur keramat dan lain-lain sebagainya, berarti dia muslim terlibat dosa syirik. Nah, kalau dia muslim terlibat dosa syirik, itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam hadis sahih yang kita katakan kemarin,
itu asal dia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah satu kali saja dan dia tidak syirik di akhir hayatnya, maka dia pasti akan masuk surga. Tapi tentu dengan proses yang lama. Jadi ada beberapa pembahasan yang mesti kita tempatkan pada kedudukannya. Orang akidahnya muslim terlibat dosa syirik, orang akidahnya musyrik. Memang tidak bisa digoyahkan. Ketika diberikan masukan tidak, harus ada perantara, pakai mana, pakai Lata, pakai Uzza. Itu musyrik. Jadi muslim yang terlibat dosa syirik dengan musyrik itu bisa dibedakan. Asal dia muslim, semua dosa akan diampuni oleh Allah kecuali syirik. Nah, syirik itu bukan dosa syirik, tapi memang orang itu musyrik. Tapi kalau muslim melakukan dosa syirik, itu bisa saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah. Ada jemaah yang bertanya tentang beliau maupun yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ibadah kubur terbiak. Apa syarat apa ada tandanya orang yang mendapatkan malam dan kemudian. Terus yang kedua, apakah kota itu hanya diperlukan oleh orang yang tinggal? Dan kemudian apakah orang-orang yang di rumah dalam arti keamanannya atau dalam menjaga keluarganya itu juga bisa mendapatkan keistimewaan malam dari kota itu sendiri? Terus yang kedua tentang puasa Syawal. Puasa Syawal itu apakah bisa digabung dengan puasa sunnah seperti sana, Senin Kamis, puasa 3 hari atau bulan atau seperti itu? Terima kasih, jazakumullah khair. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu malam di mana esok harinya matahari akan bersinar terang. Orang mendapatkan Lailatul Qadar. Maaf. Berdasarkan ayat Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi di sana turun para malaikat dan turun ruh. Ruh itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ketika malaikat turun, yang sebetulnya memang dalam majlis kita hari ini juga turun malaikat. Tapi pada malam itu disebutkan secara khusus berarti turunnya istimewa dengan jumlah yang lebih banyak. Kemudian dipimpin langsung oleh panglimanya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian mengucapkan keselamatan, kesejahteraan kepada orang-orang yang mendapatkan pada malam tersebut. Kalau kita melihat kesannya, apa kesan daripada orang mendapatkan salam dari malaikat? Yaitu dia merasakan ada hubungan secara rohani dengan ruhani. Karena malaikat itu adalah alam ruhani. Apa arti alam ruhani? Alam yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Dia ada, tapi tidak bisa dilihat. Maka interaksi alam ruhani itu kepada ruhani seseorang. Ketika ruhaninya bertemu dengan ruhani malaikat, dia akan merasakan perubahan ruhani pada saat itu. Dia merasa tenang, dia merasa nyaman, kemudian tidak terlalu punya beban pemikiran dengan urusan-urusan duniawi. Orang dah kacau balau membicarakan politik, siapa yang menjadi presiden dan macam-macam. Kemudian berbicara tentang keamanan yang lain-lain. Dia tetap aja dengan kondisinya yang tenang, merasa ada sesuatu yang menghibur dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut alam rohani, ketenangan batin yang lebih. Nah, ketenangan batin yang lebih daripada sebelumnya. Kenapa demikian? Karena dalam sebuah riwayat hadis dikatakan
ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa haffat alaihimul malaika wa nazalat alaihimus sakinah wa wasyatuhumur rahmah. Nah, ciri-ciri ini itu masuk kepada hati orang tersebut. Hatinya mudah tenang, mendengar cerita surga langsung bersemangat, dengar cerita neraka merasa sedih, kemudian mudah untuk mengeluarkan air mata ketika berdoa. Ini contoh-contoh orang-orang yang ruhaninya telah tersentuh dengan ruhaninya para malaikat. Jadi kita melihatkan perubahan pribadi setelah bulan Ramadan. Ada perubahan sikap. Biasanya orangnya agak sombong-sombong sedikit, nah, sekarang enggak lagi. Biasanya bicaranya agak lantang, sekarang dah agak santun. Jadi ada perubahan rohani yang dirasakan oleh orang tersebut dan bisa dilihat oleh orang yang sekitarnya. Itu salah satu daripada orang tersebut mendapatkan keberkahan daripada malam Lailatul Qadar. Tentu porsinya sesuai dengan jumlah ibadah yang dilakukan. Ada juga orang tersentuh hatinya sedikit karena dia malam Lailatul Qadar hanya sholat isya saja, hanya sholat tarawih saja, tidak sempat baca Quran, ketiduran di malam tersebut. Tentu akan beda kesannya sama orang yang dari awal malam sampai akhir malam dia berjaga dengan ibadah. Jadi kesan porsinya berbeda. Berapa lama dia dengan malaikat, berapa lama waktunya dengan malaikat, maka sejauh itulah kesan yang didapatkan pengalaman rohani di dalam batinnya. Bagaimana dia orang-orang yang tinggal di rumah? Orang yang tinggal di rumah kalau hidup dengan amal, dia dapat juga keberkahan malam tersebut. Kalau apalagi sampai dia menjaga keluarga, itu bagian dari perkara wajib. Tapi kenapa digalakkan iktikaf? Karena dasar pertama Nabi memang iktikaf 10 terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua, kalau iktikaf tidur sekalipun itu dapat ibadah. Berarti sepanjang malam itu dia ibadah. Coba cari ibadah kalau bisa kita kerjakan, yang bisa kita kerjakan sambil tidur. Enggak ada. Salat enggak bisa. Baca Quran enggak bisa. Zikir tidur berarti udah putus zikirnya. Tapi ketika dia berada di malam 10 terakhir, yaitu dengan iktikaf, maka duduknya di masjid dalam keadaan tidur sekalipun, berarti dia dalam rangka beribadah. Berarti dia mendapatkan pengalaman rohani dari malaikat pada malam turunnya malam Lailatul Qadar. Itu sebabnya Nabi memerintahkan kepada dan mencontohkan kenapa iktikaf di 10 terakhir dan membangunkan keluarganya dan istrinya, karena dengan cara seperti itu kita bisa full beribadah sepanjang malam walaupun tidak dalam keadaan terjaga. Tapi kalau di rumah dilakukan hal yang sama bisa saja, tapi porsinya tidak banyak. Nah, berhenti bergerak, hilang ibadah. Berhenti membaca, putus dari ibadah. Tapi kalau iktikaf, diam saja 100% seperti mayat, dia tetap dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, lupa. Sudah, alhamdulillah, insyaallah. Tambah lagi satu itu ya, tapi saya agak risau ya. Pusat tadi pertanyaannya Mas tadi itu yang orang kafir itu kan tidak masuk surga. Iya. Polangannya bagaimana Pak Ustaz? Kalau anaknya ini, mereka punya anak ini kan tidak bisa memilih. Saya pengen anaknya Pak Kiai, saya pengen anaknya ini bisa dilahirkan di keluarga yang muslim. Iya. Itu bagaimana Pak Ustaz? Kalau dia meninggal sebelum balik, dia masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak kena hukum. Karena dia belum balik. Karena dia tidak dapat pemberat daripada hukum. Lahir dari rahim mana saja. Kalau kecil, itu berarti dia masuk surga. Sebagian ulama mengatakan dia masuk surga jadi pelayan surga. Tidak punya tempat, tapi jadi pelayan. Ya, alhamdulillah kita pun jadi pelayan sudah cukup juga. Daripada tinggal neraka, mendingan jadi pelayan surga. Nah, jadi karena dia tidak punya amal dan dia tidak punya dosa, amal tidak ada, dosa tidak ada, dan dosa tidak diwarisi pada orang tua, wala taziru waziratu wizra ukhra, pendosa tidak akan mewariskan dosa pada yang lain, maka sebelum balik pasti masuk surga. Tapi ulama berbeda tempat dalam hal ini.
pembahasannya. Ada yang bilang dia jadi punya surga sendiri, ada yang bilang dia jadi pelayan saja. Tapi apabila dia sudah balik, maka kembali kepada dia. Memang orang tuanya itu non-muslim, tapi kan dia sudah punya akal. Dia sudah pernah mendengar dakwah Islam. Dia punya akal untuk memilih, maka dia dihukum sejak balik itu. Kalau dia tidak masuk Islam, berarti dia orang kafir, bukan anak orang kafir lagi, dia orang kafir. Dia masuk neraka gara-gara dosa dia karena dia sudah balik, bukan karena orang tuanya. Khair. Ada satu lupa. Allah, puasa Syawal kan ada 3 tuh. Puasa Syawal boleh nggak digabung dengan puasa Senin Kamis? Dalam hal ini Imam Nawawi memberikan penjelasan, karena puasa Syawal itu tidak termasuk puasa sunat rawatib. Di dalam puasa ada juga namanya puasa sunat rawatib, puasa-puasa yang memiliki inti tertentu pada hari tertentu. Misalnya 10 Zulhijjah, 10 Muharram, 9 Zulhijjah, hari 8 Tasu'a, 9 Muharram, 10 Muharram, itu kan punya waktu-waktu tertentu. Nah, ini disebut puasa sunat rawatib. Ini tidak boleh digabung-gabung menurut sebagian pendapat ulama. Pendapat yang lain mengatakan semua puasa sunat boleh digabung. Nah, semua puasa sunat boleh digabung. Maka di antaranya puasa 6 Syawal itu bisa kita gabungkan dengan puasa Senin, bisa kita gabungkan dengan puasa Kamis, bisa kita gabungkan dengan puasa hari putih 14, 15, 16, bisa digabungkan oleh ibu-ibu dengan puasa qadha. Misalnya puasa qadha Ramadan, sekalian puasa Syawal. Kenapa? Karena Syawal itu sendiri itu bukan puasa sunat rawatib. Kenapa bukan puasa sunat rawatib? Karena dia memberikan kelonggaran, yang penting 6 hari puasa bulan Syawal. Pokoknya bulan Syawal 6 hari sudah. Nggak memberikan ketentuan-ketentuan yang lain. Itu disebut puasa sunnah yang tidak rawatib. Jadi bisa digabungkan insya Allah. Baik, jemaah sekalian, Allah, karena sudah waktu 06 kurang menit, maka kita tutup sesi waktu yang berada untuk disimpan untuk besok kajian subuh insya Allah terakhir. Jadi siapkan pertanyaannya. Baik, kepada Buya untuk ditutup dengan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Lima syaikhina ulama'ina jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa ahlikil kafaratal mubtadi'atal musyrikin wa damir a'da'aka wa a'da'ad-din wa alif baina qulubil mu'minin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran qariba. Allahumma ansurhum nasran ajila. Allahumma ansurhum nasran azima. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum fa innaka khairun nasirin waftah lana wa lahum fa innaka khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian